Siapa dan di manakah bangsa Rum? Orang banyak berspekulasi bahwa bangsa Rum adalah negara Rusia dengan berbagai macam alasan. Arti kata Rum memang kuning. Bukan kulitnya atau rambutnya yang kuning, tapi yang dimaksud kuning adalah alamnya. Mengapa Allah menyebut bangsa Rum yang artinya kuning? Karena Rum dalam bahasa Jawa disebut Aurum atau Aurum, yaitu negeri emas. Emas adalah logam mulia, dan simbol emas adalah Au atau disebut dengan Aurum. Jadi negeri Rum adalah negeri emas atau negeri mulia. Dalam bahasa Sanskerta, emas disebut jual. Sehingga negeri Rum adalah negeri jual atau Jawa sebagai negeri mulia, yaitu tempat berkumpulnya para nabi dan rasul Allah, sehingga menjadi tempat asal muasal ilmu dan peradaban manusia. Selama ini kita mengira bahwa bangsa Rum itu berada di Eropa dan orang-orangnya berambut pirang. Ternyata bukan seperti itu. Mengapa ini sangat penting untuk kita ketahui? Karena negeri Rum adalah negeri para ilmuwan jenius sebagai pencipta peradaban manusia di bumi. Para ilmuwan, guru, maestro, filsuf, pencipta karya, mereka semua itu adalah orang-orang suci, yaitu para rasul, resi, begawan, dewa, batara, para hyang. Itu sebab disebut dengan negeri mulia atau emas. Jadi semua aksara, abjad, huruf, angka, tulisan, buku-buku ilmu pengetahuan, sastra, dan lain-lain tercipta dari negeri Rum ini. Abjad yang kita gunakan saat ini disebut tulisan Rumi, tulisan Latin, tulisan Roma, adalah tulisan yang berasal dari negeri Rum alias negeri jual atau Jawa. Angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya adalah angka Rumi. Dan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya adalah angka Romawi. Semuanya berasal dari negeri Rum, jual atau Jawa. Negeri Rum adalah negeri Adam. Hanya Adam yang memiliki password atau kunci untuk kemampuan linguistik manusia agar bisa berbahasa. Maka itu disebut bahasa ibu. Akhirnya bahasa ibu ini berdiaspora ke seluruh penjuru dunia untuk menyesuaikan dengan morfologi masing-masing bangsa. Misalnya huruf R bagi orang Nusantara sangat mudah diucapkan dengan jelas. Sementara untuk bangsa-bangsa seperti Cina, Jepang, Korea, termasuk bangsa Barat, akan mengalami kesulitan untuk mengucapkan huruf R dengan jelas. Itulah sebenarnya sebuah penanda bahwa Nusantara adalah negeri Ra, negeri Syam, matahari, Sun, Fajar, Surya, terbit atau padang, atau negeri Sabah, negeri para Jawara. Seiring dengan berjalannya waktu karena perbedaan pengucapan dan perbedaan kondisi geografis dari bangsa-bangsa, maka muncullah berbagai macam bentuk aksara dan bahasa. Bahkan di Nusantara saja ada lebih dari 700 bahasa dari berbagai suku dengan bentuk huruf yang juga berbeda-beda variasinya. Karena aksara atau huruf adalah bahasa gambar yang mewakili pengucapannya, jika ucapannya berbeda, maka bahasa gambarnya juga akan berbeda. Aksara Hanacaraka bukanlah satu-satunya aksara yang muncul dari Jawa. Ternyata aksara Pegon atau Gundi adalah salah satu aksara Jawa yang disebut dengan aksara atau Khat Jawi oleh orang-orang Melayu yang saat ini dipergunakan oleh bangsa Arab. Tulisan Sanskerta, Sikrit, Sandi atau Rahasia juga berasal dari Jawa yang saat ini dipakai oleh bangsa India. Jadi semua aksara itu awal mulanya berasal dari negeri induk, yaitu negeri Adam alias negeri Rum. Selain Rum itu maksudnya adalah kuning, yaitu emas yang disebut Aurum atau Rum. Negeri Rum juga kaya dengan minyak, bumbu-bumbu, rempah-rempah, jamu, wewangian yang kesemuanya memiliki aroma yang berbeda-beda. Itulah mengapa negeri Rum disebut dengan negeri Roma, karena negeri Rum adalah negeri aroma. Orang yang memiliki kemampuan penciuman yang sangat tajam adalah Nabi Yakub atau Jacob, yang tentunya beliau tinggal dan berada di negeri yang penuh aroma ini. Quran Surat Yusuf nomor 12 ayat 94. Berbagai tanaman, rempah-rempah dan bumbu-bumbu yang mengeluarkan aroma yang berbeda-beda ada di Nusantara. Berbagai minyak yang memiliki aroma yang berbeda-beda hanya ada di Nusantara. Aromaterapi, masas dan lulur, ratus, jamu,
krim rambut, sabun, minyak wangi, semua ada di Nusantara. Bumbu kuning, minyak yang berwarna kuning, tumpeng, nasi kuning, sangat populer di Nusantara. Perhiasan pakaian adat di Nusantara dipenuhi dengan ornamen emas dan perak, yang menunjukkan bahwa Nusantara adalah negeri yang kaya dengan emas, aurum, dan perak. Siapakah jawara yang diberikan kemampuan untuk menggunakan besi yang menghasilkan perak dan dianugerahkan aliran tembaga yang menghasilkan emas? Dialah dinasti Sailendra atau Raja Gunung, yaitu keluarga Daud dan Sulaiman. Lihat di Quran surat Saba nomor 34 ayat 10 dan 12. Bahkan kisah Zulkarnain yang meminta lempengan besi dan tembaga untuk membangun dinding medan magnet di antara dua gunung kembar agar mampu mencegah bangsa Kerah yang membuat kerusakan, mengancam keberlangsungan keturunan Adam. Lihat Quran surat Al-Kahfi nomor 18 ayat 96. Artinya, kisah Zulkarnain ini terjadi di negeri Nusantara. Di titik inilah pada saat dinding magnet itu mati, maka terjadilah perang mahadahsyat karena agresi bangsa Barat atau Baratayuda. Inilah perang karena matinya dinding magnet atau perang mati-matian untuk mempertahankan diri. Lokasi ini hingga saat ini disebut dengan Mertoyudan. Dan secara insting bangsa ini telah menempatkan fasilitas militer berupa akademi militer di tempat ini. Kita akan bahas khusus kisah spektakuler Zulkarnain ini di serial M2 berikutnya. Itulah negeri Adam yang sekaligus negeri Daud dan Sulaiman, yang disebut dengan negeri emas, aurum atau negeri Rum. Tidak heran mengapa panggilan untuk orang-orang laki-laki Jawa adalah Mas atau Raden Mas, dan panggilan untuk bapak adalah Romo, dan memiliki kisah cerita Ramayana atau Ramasinta. Membenahi yang berantakan dan menata yang terlanjur rusak memang hampir mustahil, karena sejarah sudah diputar balikkan oleh fitnah Dajjal, tidak hanya melalui sejarah tapi juga melalui lembaga pendidikan dan agama. Hanya dengan mata hati atau nurani sajalah kita bisa memiliki kepekaan untuk melihat sandi-sandi yang telah diinstal dengan sangat rapi oleh nenek moyang Nusantara, yang juga disimpan kisah-kisahnya pada seluruh kitab-kitab suci. Seru bukan? Ikuti serial M2 berikutnya. Bang wetan kala wanci kang pinesti sedaya peparinge Gusti salat kamu nomuni tindak tanduk kang nyawiji linambaran agama ageming aji.